Apa janji Allah? Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Pasti dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Tak mudah Pak. Saya pernah 40 hari 40 malam di masjid menunggu waktu biar gak masbuk. Saya catat itu Ji. Hari pertama oke, kedua oke, 40 hari ini. Pas udah hampir 40 hari, udah kali 30 sekian, mau sholat, mau qamat, mencret Pak, sakit perut. Saya lari ke toilet, berlari, imam takbir. Saya masuk masbuk. Apa kata ustaz yang ngajak saya? Der, lu ulang hitung dari awal. Karena hadisnya 40 hari berturut-turut, bukan 39 hari. Ya? Kalau ulang lagi, akhirnya 4 bulan saya nggak pulang. Betul, 4 bulan di masjid untuk amalkan hadis ini. Salah ya? Nah, bagaimana caranya solusinya? Offkan diri dari dunia 40 hari. Kalau masih kerja, iris kuping saya kalau bisa. Nggak mungkin. Saya belum ketemu ada orang yang bisa. Kalau masih sibuk nih di Jakarta nih macet, kadang-kadang kita beli token listrik di Indomaretnya kena macet Pak, masbuk langsung. Mau ke masjid, istri teriak-teriak, ambilin ini, beliin ini, aduh anak nangis. Maka 40 hari khususkan waktu untuk Allah saja. Bilang, tak boleh ada yang ganggu aku mengamalkan hadis ini. Salat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. 2 janji Allah, bara'atu minan nar, dijauhkan dari api neraka, wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Bapak Ibu tahu munafik itu apa? Munafik itu orang lisannya mengaku Islam, hatinya tidak. Bahaya itu. Ya. Jadi kalau Bapak punya karyawan, usahakan Pak yang jaga 5 waktu di masjid, insya Allah jauh dari kemunafikan. Banyak orang Pak di depan baik, belakang dia tipu gitu. Ya, dia senyum depan, belakang kita tikam gitu, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Ya. Nah, makanya hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Allah berikan agama untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Wasta'inu bis sabri was salat, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ya, kalau tak temukan jalan keluar, maka keluarlah jalan-jalan. Pergi safar dakwah, pergi khurus fisabilillah, datang dari masjid ke masjid, berjamaah dari pintu ke pintu, sawan ke kiai-kiai, ke ulama-ulama, minta nasihat. Datang ke majlis-majlis ilmu. Siapa memudahkan langkah kaki dia ke majlis ilmu, kata Nabi, Allah akan mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Amin. Siapa yang belajar 1 ayat dari Al-Quran, lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Siapa yang belajar 1 bab dari Al-Quran, lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ini main duduk di majlis ilmu ni Pak. Dan nanti insyaAllah setelah majlis ini ditutup, malaikat penyeru akan berseru, berdirilah kalian semua dalam keadaan dosa kalian telah diampuni oleh Allah. Amin. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, ketika buat majlis ilmu, lalu Nabi sampaikan fadilah, semua yang hadir di sini Allah berikan pahala sebanyak dosanya. Diberikan pahala sebanyak apa? Sebanyak dosanya. Senyum Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat tanya, kenapa kau senyum Umar? Karena akulah yang paling banyak dosa di antara kalian. Jadi orang-orang yang banyak dosanya Pak, datang ke majlis ilmu, pulang-pulang insyaAllah jadi kekasih Allah. Amin. Allah ampunkan semua dosanya. Nah, maka inilah pentingnya hadirin mulia. Kita berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang baik. Berteman dengan penjual minyak wangi, pasti dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, pasti dapat asapnya. Ya. Ini kan sahabatmu syafaatmu, sahabatmu syafaatmu. Siapa tahu nggak? Orang tanya siapa itu motivator hijrah dari Sulaiman? Siapa ditanya sama satu TV? Siapa motivator? Saya bilang Kitmir. Siapa Kitmir? Kitmir itu nama anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing najis mukhaladzah, najis besar, ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda saleh. Dia cuma ikut-ikutan, dia anjing Pak. Asbab ikut-ikutan dengan orang saleh, Allah masukkan Kitmir ke dalam surga. Kita bukan anjing, kita manusia. Maka kalau ada orang saleh, ikut mereka. Ada ulama, cintai mereka. Guru-guru itu para abai, para ulama, para kiai itu menatap wajah mereka aja pahalanya besar.
Ya, al ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi. Nabi sudah tidak ada. Kalau sama ulama kita nggak ta'zim, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ulama? Terus gimana kalau ulama tak betul? Kalau ada ulama tak betul, anggap itu Al-Quran salah cetak. Tak perlu diinjak, taruh di atas tempat yang tinggi, tak perlu kau baca. Paham tak? Di ulama jangan dihina Pak. Nak cocok Ustaz, udahlah, ambil cocok-cocoknya. Lebah itu dipuji oleh Allah Pak. An-Nahl, ada surat dalam Al-Quran, surat lebah. Beda dengan lalat Pak. Lalat suka berjamaah, tapi di tempat yang jorok-jorok, di tempat yang kotor-kotor, bawa penyakit. Beda dengan anjing juga. Anjing punya sifat yang tak baik juga. Ya. Dan yang lebih parah lagi Pak, ada karakter manusia seperti babi. Bapak tahu babi? Babi itu kalau masuk ke taman bunga yang sangat indah, ada bunga mawar, bunga rose, ada strawberry, indah itu taman. Babi tak terkesan dengan keindahan itu. Dia masuk ke taman itu, yang dicari apa? Comberan. Dia cari kotoran di sana. Itu babi. Dia dengar ceramah Ustaz, 1 jam Ustaz ceramah, dia cari-cari mana salahnya nih. Dia tak terkesan dengan ilmu yang disampaikan, dicari kelirunya. Oh, direkam, dipotong yang salah itu, diviralkan. Nah, ini babi ini Pak. Kalau ada yang punya sifat kayak gitu, itu sifat ente seperti babi, mesti taubat. Coba buka YouTube Pak, Ustaz diadu, Ustaz ini vs Ustaz ini. Ngadu ayamnya dosanya besar, ngadu Ustaz. Ya boleh Pak ya. Jadi kalau ada guru-guru datang ke sini Pak, Bapak dengarkan saja. Kalau salah Bapak berdiri, luruskan. Tak betul itu Ustaz. Kalau saya sampaikan sesuatu yang salah Pak, Bapak berdiri langsung, maaf dari Sulaiman, itu tak betul. Yang kamu sampaikan itu keliru. Ya. Jadi kita nggak ada fanatik. Fanatik cuma kepada Allah, kepada Rasulullah, dan sahabat. Nggak ada fanatik kepada selain itu. Oh, saya mazhab saya Syafi'i. Pokoknya sholat subuh harus kunut nih. Kalau nggak kunut saya nggak sholat di sana. Ah, ini orang bodoh. Orang bodoh. Silakan Bapak bermazhab Syafi'i. Kunut itu sunnah, kata siapa? Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Hambali, beda lagi. Imam Hanafi, terbaik lagi. Imam Hanafi tak berkunut. Kunut subuh sunnah, tak pakai kunut juga sunnah. Paham? Khilafiyah itu maknanya dua-duanya benar. Saya pernah datang, ada ustaz di Cibubur, datang ustaz ceramah. Jamaah kan lugu pananya, ustaz mana yang lebih sahih, kunut atau tidak kunut? Mulailah ustaz tadi mengeluarkan dalil-dalilnya, sampai ke sebuah kesimpulan, terucap kalimat yang sahih itu tidak berkunut. Yang berkunut ini ada hadisnya lemah, cenderung bid'ah. Saya berdiri, istighfar Ustaz, minta maaf, istighfar Ustaz. Kalau Ustaz mengatakan kunut subuh itu bid'ah, salah, berarti Ustaz telah menghina Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Debu di sendalnya Imam Syafi'i itu lebih mulia daripada ulama yang paling soleh di zaman ini. Debu di sendalnya Imam Syafi'i, dia lebih mulia itu debu daripada ulama yang paling alim di zaman ini. Itu jangan kurang ajar sama Imam Syafi'i. Jadi kalau orang berkunut, Bapak biasa tidak kunut, apa? Angkat tangan, amin kan? Saya orang Minang ternyata Muhammadiyah itu tarjih. Diambil yang baik-baik di semua mazhab. Ya. Tapi guru saya katakan, kalau kamu dengar orang berkunut, angkat tanganmu. Kalau kamu pergi ke Jawa Timur, kamu suruh imam, kamu baca kunut, muliakan jamaah. Itulah akhlak. Ya, adab itu di atas segala-galanya. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak. Paham ya? Juga boleh ribut-ribut Pak.
Tidak boleh berantem dan berdebat. Boleh berdebat masalah kunut dan tidak kunut, tapi syaratnya ulama. Kalau bukan ulama, tidak berhak, tidak dapat license. Saya bukan ulama, saya ikut aja Pak. Saya ikut. Disuruh ngomong bahasa Arab itu lebih fasih dari bahasa Indonesia. Kita bacakan, berikan kitab gundul, dia baca, diterjemahkan, dia tafsirkan, itu ulama. Maaf kalau bapak tidak seperti itu, antum bukan ulama. Antum tidak berhak, tidak dapat izin untuk berdebat masalah khilafiyah. Itu monopoli ulama. Khilafiyah itu monopoli ulama. Ulama bicara berhari nggak akan keluar urat lehernya, karena mereka berbicara dengan ilmu. Tapi kalau kita sama-sama buta, orang buta berdebat sampai kiamat nggak selesai. Kata orang buta itu, gajah itu seperti cambuk katanya. Ada talinya, ada bulu-bulu ujungnya, yang dipegang ekor gajah. Oh salah kamu, gajah itu seperti pohon kayu besar, yang dipegang kakinya. Saling menyalahkan. Ternyata perbedaan di kalangan ulama itu hari ini bukan beda pendapat, yang berbeda apa? Sudut pandang yang berbeda. Dari sini angka 6, dari sana angka berapa? Angka 9. Mana yang betul? Dari sini angka 3, dari sana dibalik lagi, jadi E deh. Dari atas dari M deh. Mau jadi W deh. Macam-macam, dari mana sudut pandang? Semua betul. Nah, maka apa kata Buya Hamka? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, mudah dia menerima perbedaan. Tapi kalau orang belajar di satu kitab, belajar di satu guru, kalau bukan ustaz dia tak dengar, ini bahaya. Ini bahaya. Dia pikir dia yang paling betul di dunia. Dia jadikan dirinya dan kelompoknya sebagai standar kebaikan. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat dahsyat. Standar kebaikan adalah Rasulullah dan sahabat. Kalau orang senantiasa melihat kepada Rasulullah dan sahabat, maka orang itu tidak mungkin mudah menyalahkan orang, karena dia sadar diri dia mesti banyak salahnya. Insyaallah Pak ya. Nah, maka dengan salat yang betul, bawa sifat-sifat ketaatan di dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salat baca Al-Quran, di dalam salat baca Al-Quran. Di luar salat baca Al-Quran. Dalam salat tundukkan kepala, cium lantai, hinakan. Di luar salat jangan sombong, jangan tengadahkan kepalamu. Dalam salat berjamaah, di luar salat berjamaah. Dalam salat rapatkan barisan, jangan berpecah belah. Di dalam salat salam kanan, salam kiri. Di luar salat absus salam. Dalam salat tundukkan pandangan, di luar salat jangan jelalatan matanya. Jadi maksud sholat itu apa? Membawa sifat-sifat jangan terserah kalian lah mau diapain. Belum tutup masjid lari keluar semua Pak. Tahu itu pentingnya fadilah. Rasulullah tidak pernah lupa menyampaikan fadilah dalam setiap amal. Ra'atul fajri khairan minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, kata Nabi, lebih berharga daripada dunia beserta ini. Insyaallah besok subuh di masjid Pak ya. Semua besok insyaallah hadir di masjid. Salat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Bagaimana pahala salat subuhnya? Siapa yang salat subuh berjamaah?
i'tikaf di masjid sampai terbit matahari 90 menit. Dia tidak melakukan apapun kemaksiatan. Dia baca Al-Quran, dia berzikir, dia bermusyawarah. Habis sholat subuh nggak boleh sholat, Pak. Sholat itu ada waktunya. Diganti dengan zikir pagi. Lalu ketika awal matahari terbit, dia sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Apa kata Nabi? Pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. 3 kali diulang sempurna. Pergi haji itu, haji Furada sekarang 400-500 juta, Pak. Kalau langsung berangkat. Kalau daftar sekarang mereka haji 15 tahun lagi itu haji. Tentang apa yang di rumah pada habis subuh tidak boleh tidur. Kata Nabi, orang yang tidur pada subuh itu dekat dengan kefakiran. Orang tidur pada asar nanti lama-lama hilang ingatan, gila, Pak. Bapak nggak percaya, coba tidur habis asar, Pak. 40 hari fix gila, Pak. Ada orang nggak percaya, Haji. Dia nggak percaya, dia bilang doif itu hadis. Mana ada ceritanya habis asar tidur gila. Kata kiainya, coba aja nggak percaya. Oke, kalau aku tidur 40 hari habis asar nggak gila, apa hadiahnya? Kau minta apa? Kasih aku duit 10 juta. Oke, 10 juta deal. Habis asar tidurlah sebulan ya, Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga aman, nggak gila. Hari ke-10 nggak gila. Hari ke-20 nggak gila. Hari ke-39 dia bilang besok dapat hadiah 10 juta nih. Memang betul doif itu hadis. Bukti aku nggak gila nih. Jam 2 malam dia bangun, Pak. Dia pergi ke rumah kiainya mengingatkan, kau jangan tipu aku ya. Bangun, ada apa katanya? Ini udah 39 hari nih. Besok aku tidur lagi habis asar, maghrib kau kasih uang 10 juta. Aku gak gila kan? Kata kiai tadi, kalau kau gak gila ngapain kau kira rumahku jam 2 pagi? Gila betul. Ya Pak ya, habis subuh jangan tidur, habis asar jangan tidur. Maka itu penting ilmu. Ilmu seperti air kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maknanya orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Orang sombong tak bertambah ilmunya. Selalu merasa bodoh, la adri, aku nggak tahu. Kapan bermulanya ilmu? Ketika merasa kita tidak tahu, kita merasa nggak tahu. Kapan berakhirnya ilmu? Ketika kita merasa sudah tahu. Tidak bertambah lagi ilmu. Nah, ilmu harus diiringi dengan zikrullah, karena ilmu dapat zikir zulumat kegelapan. Dan tawadukkan hati, rendahkan hati, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Allah beri 2 mata, satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Kalau saya melihat orang tua, ini ayahanda semua lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang-orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau melihat anak-anak muda nih, adanya lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada saya. Lihat orang kaya lebih baik, zakatnya miliaran, bangun masjid, bangun pesantren, bantu orang miskin. Allah, berangkat orang haji, umrah, pasti pahala bapak itu lebih banyak daripada pahala saya. Orang kaya itu lebih baik dari saya. Pas lihat orang miskin, katakan, tak banyak hisab abang itu di akhirat, tak banyak hisab ibu itu di akhirat, pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Begitu cara kita memandang. Ucapkan setiap hari, tolong diikuti nih, bapak ibu di bawah ya, ibu-ibu di bawah ikuti. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Gitu. Sudah mau mengalah rupanya nih. Saya nggak tahu di belakang yang ngomong siapa tadi. Sebaik-baik saya. Ya. Yang betul itu sebaik-baik saya lebih baik orang lain, bukan sebaik-baik orang lain lebih baik saya. Itu kebalik, Pak, itu sombong. Ulang lagi ya, ikuti semuanya dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya.
Takbir. Itu Pak, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Jangan dianggap sombong itu dosa biasa Pak. Merasa lebih baik dari orang lain itu dosa bahaya. Tidak boleh Pak. Merasa sama dengan orang yang nggak boleh, apalagi merasa lebih baik. Maka luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyaklah istighfar.